Guys, bayangkan tambang ini dulu pernah memberi keuntungan nilai tambah yang sangat besar untuk negara Indonesia. Tetapi pada tahun 2000, ceritanya dan beritanya telah hilang begitu sahaja. Apabila selepas 23 tahun, Bapak Presiden Jokowi memajukan semula projek tambang ini guys. Dan katanya projek ini bisa untuk nilai tambah untuk negara semula dan bisa memberi keuntungan yang sangat besar untuk negara. Jadi apakah projek dan tambang terbesar di dunia itu guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel iaitu Info Awi Bisana. Terima kasih kepada Info Awi Bisana kerana mengizinkan saya untuk mereaksikan daripada channelnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik butang loceng tanda dukungan anda juga kepada channel Info Awi Bisana. Jangan lupa guys. Okey, judul yang kita mahu mereaksikan adalah Jokowi kembali resmikan proyek raksasa baru terbesar dalam sejarah. Bagaimana katanya dulu projek ini guys pernah memberi nilai tambah kepada negara pada tahun 1990 dan tiba-tiba ia telah hilang beritanya dan kabarnya pada tahun 2000. Dan kini Bapak Presiden Jokowi memajukan semula projek itu dan bangunkan semula dan katanya sangat banyak untuk dana projek ini guys. Apa yang dilihat oleh Bapak Presiden Jokowi, projek ini bisa untuk memberi nilai tambah untuk negara. Kerana itu Bapak Presiden Jokowi tidak rasa was-was ataupun tidak rasa takut untuk membangunkan semula projek ini guys. Jadi apakah projek itu? Jadi guys, sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Info Awi Bisana. Dan supaya itu di hujungnya saya akan memberi sedikit komentar apa yang kita telah sama-sama reaction tadi. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Pada tahun 1990, Dipasena adalah sebuah nama besar di dunia yang berasal dari Indonesia. Kala itu Dipasena adalah sebuah impian tentang hidup yang sejahtera. Tambak yang berada di Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung seluas 16.250 hektar. Pada tahun 1997, citra Indonesia terangkat karena menjadi produsen udang terbesar di dunia. Pengeluar udang terbesar di dunia guys. We are based in East London and we are import and export the shrimps all over the world. But today we are loading all the udang shrimps in the restaurant. And now I just introduce you the shrimps coming from Indonesia. Udang berasal daripada Indonesia ya. From the DCD factory. This is a lotus band. Which is from Indonesia. Shrimp from Indonesia, they already established for kualitas yang sangat tinggi ya guys ya, udang yang daripada Indonesia ini, kerana itu dia mengimport daripada Indonesia. So I think all the restaurants they accept this quality. Wow. Kontribusi nyata telah dilakukan oleh PT Dipasena Citra Dermaja milik perusahaan Samsul Nur Salim, mengangkat nama Indonesia di mata pelaku bisnis internasional melalui panen perdana pada tahun 1990. Mengutip data Bank Indonesia, mencatat devisa negara yang disumbangkan Dipasena mencapai 3 juta US dollar. Pada tahun 1991, Dipasena membukukan sebesar 10 juta US dollar, lalu 30 juta US dollar pada tahun 1992. Puncaknya pada tahun 1995 hingga 1998, menghasilkan 160 juta dolar Amerika Serikat. Atas keberhasilannya dalam ekspor udang ini, Dipasena pernah meraih ekspor prima yarta 3 kali berturut-turut pada tahun 1995, 1996, dan 1997. Rawajitu tempat Dipasena membangun bisnis tambak udang tahun 1989 telah menjadi paket bagi banyak orang yang berharap dapat memperbaiki nasib mereka. Namun sayangnya pamor Dipasena mulai pudar pada tahun 2000. Perusahaan ini mulai tidak terdengar lagi. Tambak udang terbesar di dunia pun itu kolab. Perusahaan sudah tidak memproduksi dan mengekspor lagi saat ini. Presiden Joko Widodo dengan pandangan yang visioner melihat bahwa industri tambak udang merupakan industri yang strategis, melihat Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pantai. Hal ini menjadi faktor penting dalam industri tambak udang.
Presiden Joko Widodo telah meresmikan tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Kebumen, Jawa Tengah. Tambak udang modern terbesar di Indonesia ini telah dibangun seluas 60.000 hektar dan akan bertambah lagi sekitar 40.000 hektar. Presiden Jokowi mengatakan bahwa tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Kebumen, Jawa Tengah telah menghabiskan dana sekitar 175 miliar. Wow, banyaknya ongkosnya. Menjadi tambak yang terbesar, bahkan hampir 4 kali lebih luas daripada di Pasena. Luasan yang saat ini sudah terbangun sudah mencapai 60 hektar yang berisi sekitar 149 petak tambak. Banyaknya proyek ini. Di tambak udang yang berbasis kawasan ini telah diselesaikan ini kurang lebih 60 hektar yang akan menghasilkan udang 1 hektarnya kurang lebih kita harapkan di atas 40 ton. Kawasan budidaya udang ini menghabiskan anggaran 175 miliar rupiah. Dengan adanya tambak ini, Presiden Jokowi juga ingin bisa menjadi percontohan oleh pembangunan tambak di daerah-daerah lain. Selain Kebumen di Jawa Tengah, tambak berikutnya akan dibangun di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi juga mengatakan dengan adanya percontohan di Kebumen, Jawa Tengah, tambak udang berbasis kawasan akan dibangun lagi di Wayengapu, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Banyak tempat-tempat lain yang akan dibangunkan untuk proyek-proyek kolam udang ini guys ya. Presiden Jokowi menyebut bahwa tambak udang yang akan dibangun di Wayengapu itu akan dibangun sekitar seluas 1.800 hektar. Presiden Jokowi menyebut bahwa tambak udang di Wayengapu akan ada industri pangannya serta produksi industri turunan dari hasil panen udang tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan targetnya pembangunan awal akan dilakukan tahun ini. Mulanya akan dibangun terlebih dahulu sekitar 500 hektar. Trenggono mengatakan bahwa tambak udang modern yang akan dibangun di Sumba Timur diharapkan seperti yang dibuat di negara-negara maju. Jadi mulai dari pembuatan pangan hingga budidaya terintegrasi termasuk pengolahan udang dan kebutuhan farmasi. Ya. Nah, Indonesia Timur salah satu yang menjadi target kita di sini di Wayengapu. Jadi kalau tadi teman-teman semua melihat plan atau rencananya itu kalau kita bangun 1.800 hektar maka tidak kurang dari 3,5 triliun per tahun yang dihasilkan. Mengenai perbedaan tambak udang modern dan tambak udang tradisional, Trenggono menjelaskan bahwa tambak modern dengan konsep berbasis kawasan ini memikirkan proses kebersihan dari air hingga benur yang dibudidaya. Daripada kebersihan air dan sterilisasi itu yang dilakukan karena budidaya udang ini lebih sensitif dengan virus atau penyakit. Keterbukaan tentang proses sterilisasi tersebut yang dimulai dari penyaringan dan sterilisasi air. Kemudian sebelum ditebar di kolam, benur udang terlebih dahulu juga dicek apakah mengandung penyakit atau tidak. Istilah yang digunakan adalah KKP atau dengan cara budidaya ikan. Wah, udang pun dicek guys ya. Takut ada penyakit ya. Kalau mau dimakan nanti, kalau dia sehat, bagus. Maknanya dia kualitasnya harus dijaga juga ya udang ini ya. Baik. Selain itu, hasil limbah dari bekas budidaya udang tersebut juga akan dimanfaatkan. Maka ada alat yang diperlukan untuk menyaring air limbah tersebut. Trenggono mengatakan bahwa limbah budidaya udang bisa diolah untuk pupuk. Tambak udang tradisional sendiri tidak memikirkan pengecekan terhadap air hingga kesehatan udang atau benur. Padahal budidaya udang tersebut menjadi yang rawan dengan adanya virus. Budidaya yang tradisional cenderung mengabaikan checking air untuk budidayanya. Tidak ada checking bibit, tidak ada checking pakan, bahkan seringkali diberikan pakan yang tidak bernutrisi, sehingga menghambat produktivitas udang tersebut, yang menyebabkan udang menjadi kuntet dan berpenyakit. So, okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Info Awi Bisana guys. Saya sudah pun minta izin dengan iaitu channelnya dan ia mengizinkan saya. Jadi guys, judul yang kita mahu reactionkan adalah Jokowi kembali resmikan proyek raksasa baru terbesar dalam sejarah. Kita bayangkan ya, ini adalah proyek udang, bisa kita katakan adalah proyek udang yang terbesar di dunia ya. Sebelum ini pada tahun 1990 dan banyak daripada negara-negara luar yang mengimport daripada Indonesia, iaitu udang-udang ini, dan tiba-tiba pada tahun 2000
Bayangkan guys, tiba-tiba projek ini telah pun collapse dan hilang daripada berita dan tidak lagi kedengaran tentang projek udang yang ada ini. Jadi selepas itu, Bapa Presiden Jokowi memegang sebagai seorang Presiden Indonesia bukan sahaja daripada segi pembangunan kota, desa dan kita lihat jalan betul, dan malahan hinggakan ke projek udang ataupun tambang udang yang terbesar di dunia ini pun dimajukan kembali oleh Bapa Presiden Jokowi ataupun dihidupkan semula oleh Bapa Presiden Jokowi untuk nilai tambah negara. Kerana Bapa Presiden Jokowi nampak potensi-potensi yang sangat baik untuk projek ataupun tambang udang yang ada di Kebumen ini katanya guys. Dan saya pun sebenarnya baru tahu apabila saya mereaction daripada channel Info Awi Bisana ini, rupanya di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia ada mempunyai projek udang ataupun tambang udang yang bisa kita katakan yang paling terbesar di dunia, dan katanya projek ini menelan belanja sehingga 175 miliar rupiah kos untuk membina semula ataupun untuk bangunkan semula projek udang ini. Jadi guys, kita lihat bagaimana besarnya kawasan ini. Ia mempunyai 149 tambang udang dan keluasan hingga 60 hektar besarnya. Dan kita tahu ya, Indonesia ini seperti kata oleh Bapak Jokowi mempunyai potensi yang sangat besar untuk projek tambang udang ini, kerana Indonesia ini adalah negara kepulauan antaranya terbesar di dunia. Maka projek udang ini memang sangat potensi yang sangat tinggi, dan untuk membina kolam-kolam yang ada di pesisiran pantai itu memang sangat terbuka luas, kerana Indonesia ini mempunyai banyak pantai di dalam negaranya. Jadi guys, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini bagi saya adalah satu yang sangat baik, kerana apa yang kita lihat daripada keuntungan projek tambang udang ini hingga jutaan dolar guys. Itulah sebabnya Bapak Presiden Jokowi bangunkan semula, hidupkan semula tambang udang yang ada di Kebumen ini. Bukan sahaja daripada kemajuan kota, desa, jalan yang betul dan berbagai-bagai lagi, malahan sehingga ke perikanan pun Bapak Presiden Jokowi majukan untuk Indonesia. Malahan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini bisa untuk nilai tambah untuk negara Indonesia. So guys, bagaimana pendapat anda? Jadi guys, bagi anda yang tahu tentang tambang udang yang ada di Kebumen ini, anda boleh komen di bawah komentar. Jadi kita boleh berkongsi ilmu dan saya pun bisa tahu apa sebabnya dan kenapa sebabnya dulu, iaitu tambang udang di Kebumen ini ditutup dahulu dan kini dibangunkan semula oleh Bapak Presiden Jokowi. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tidaklah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf, andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.